Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah. Insyaallah pada malam hari ini kajian fikih muamalah kita akan kita bahas hukum ibadah dengan harta haram. Apa hukumnya kalau kita sholat kemudian baju yang kita pakai adalah baju yang hasil dari mencuri, hasil dari gosok. Jadi kita punya kewajiban zakat, infak, sedekah, kemudian kita ambilkan sumber dari ibadah tersebut dari harta yang haram, dari mendapatkannya dari cara riba, mendapatkannya dengan cara korupsi dan seterusnya. Untuk itu kita akan mempelajari apa hukumnya ibadah-ibadah yang kita lakukan dan sumbernya dari harta yang haram. Yang pertama Bapak Ibu, bahwasanya para ahli ilmu membagi ibadah dari segi bentuk pengorbanannya itu nanti menjadi 3 macam ibadah. Yang pertama disebut dengan ibadah jasadiyah mahdhah. Ibadah jasadiyah mahdhah maknanya ibadah murni badan. Kemudian yang kedua, ibadah murni badan atau murni fisik setidaknya nanti mencakup 3 hal. Yang pertama ibadah yang lebih dominasinya badan kita, fisik kita. Misalnya ibadah sholat, ibadah puasa. Ini secara zahir adalah ibadah dari badan. Kemudian ada ibadah lisan, fisik juga, tapi sumbernya adalah khususnya lisan. Kita zikir ya, kita baca Quran, kita zikir doa ya. Ini adalah ibadah lisan. Termasuk adzan ya. Adzan ini juga ibadah lisan karena memang sumbernya dari lisan. Dan insya Allah sudah pernah kita pelajari tentang adzan ya, bahwa seorang muadzin punya keutamaan yang luar biasa. Apa keutamaannya menjadi seorang muadzin? Nanti di akhirat lahirnya panjang ya. Innal muadzinin atwalun nas unuqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya para muadzin nanti di akhirat orang yang lehernya paling panjang dibandingkan dengan yang lain. Kemudian sudah pernah kita pelajari tentang ketentuan adzan ya. Bahwa alam sekarang dengan banyaknya virus corona ini, muadzin mengganti, umumnya muadzin yang wilayah-wilayah yang terkena suspek corona ini mengganti lafadz hayya 'ala shalah dengan lafadz shollu fi buyutikum ya. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena memang sebagian masjid sekarang sudah ditutup, bahkan Masjidil Haram melarang ada ibadah umroh dan seterusnya ya. Wallahu a'lam. Ini terkait dengan adzan. Dan adzan ini adalah ibadah lisan, ibadah fisik secara umum. Untuk itu kalau kita zikir, kalau kita berdoa, ini ibadah yang sumbernya dari lisan atau dari fisik kita. Kemudian dari ibadah murni badan ini Bapak itu ada ibadah hati. Ibadah hati ini apa? Niat, tawakal, ya termasuk nanti khauf, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, roja, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah ibadah hati. Niat ini termasuk ibadah hati. Untuk itulah ya para ahli ilmu menyebutkan an-niyah mahalluha fil qalb la yushtaratu at-talaffuz biha. Niat ini ibadah hati, niat ini ibadah yang tempatnya di hati, maka tidak disyaratkan untuk dilafadzkan karena ibadah hati. Kecuali kalau niat ini ibadah lisan, kita lisankan, kita ucapkan dengan
lisan kita. Nah, inilah ibadah badan. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, ada ibadah yang kategorinya ibadah maliyah mahdho, ibadah murni harta, ibadah yang kalau kita jalankan menggunakan harta, ibadah murni harta. Apa contohnya ibadah murni harta ini? Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ya. Meskipun nanti sedekah ini juga maknanya umum, tidak selalu berupa harta, tapi juga bisa dari harta. Karena nanti senyum itu juga bagian dari sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga bagian dari sedekah. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca, tahlil, tahmid, tasbih, ini juga semuanya termasuk sedekah. Termasuk sedekah adalah imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan batu, menyingkirkan kotoran dari jalan. Ini juga bagian dari sedekah. Bahkan suami istri atau yang sedang berhubungan badan ini juga bagian dari sedekah, ya kan? Maka secara umum sedekah ini luas. Sedekah ini lebih luas. Meskipun nanti bagian dari sedekah di dalamnya adalah ada ibadah harta. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada ibadah yang kategorinya al-jam'u bainal maliyah wal jasadiyah, ibadah gabungan harta dan badan. Jadi tidak akan bisa kita menjalankan ibadah ini kecuali kalau dua-duanya siap, yaitu ibadah gabungan ibadah harta dan ibadah badan. Apa contohnya? Ibadah haji, ibadah umroh, jihad fisabilillah. Itu kategori ibadah yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah tentu fisik juga iya, harta juga iya. Karena bagaimana mau bisa berangkat jihad kalau nggak punya kendaraan, nggak punya alat perang, senjata, dan itu butuh modal, butuh biaya. Maka jihad termasuk ibadah yang menggabungkan ibadah harta dan ibadah jasad. Nah, inilah 3 jenis ibadah dilihat dari bentuk pengorbanannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, 3 ibadah ini nanti punya ketentuan-ketentuan khusus. Yang pertama ibadah murni badan, ibadah jasadiyah mahdho. Karena ini ibadah murni badan, maka tidak ada kaitannya dengan ibadah harta. Ibadah murni badan karena hanya melibatkan unsur badan, tidak ada kaitannya dengan ibadah harta. Contoh misalnya kalau kita dalam bab sholat, dikatakan sholat, dikatakan orang punya kewajiban sholat kalau kewajiban yang menyertai ibadahnya sudah memenuhi syarat. Misalnya balik, berakal, ya, puasa juga demikian. Orang yang punya kewajiban puasa tentu ketika syarat badannya sudah lengkap, sudah balik, sudah berakal. Untuk itulah kalau ada sholat yang dikerjakan oleh orang yang belum balik atau yang ditinggalkan oleh orang yang belum balik, tentu tidak dapat dosa, karena ini ibadah yang mensyaratkan unsur fisik. Untuk itu bagi orang gila, mohon maaf Bapak Ibu, orang gila punya kewajiban sholat atau tidak? Tidak punya, karena ada unsur jasad atau unsur badan yang belum terpenuhi secara syarat di dalam pelaksanaan ibadah jasadiyah ini. Nah, ini yang dimaksud ibadah murni badan, mensyaratkan faktor badan, tidak ada kaitannya dengan harta. Sehingga nanti Bapak Ibu, apa hukumnya kalau ada orang sholat, dia sholat tapi memakai baju dari hasil curian? Dia pakai sholat dari menggunakan sajadah, menggunakan baju, menggunakan sarung, dibeli dari harta riba. Kira-kira sah nggak ibadah sholat orang tersebut? Sah atau tidak? Dia sholat tapi ibadah sholatnya pakaiannya mencuri dari orang lain, dia gosok dari milik orang lain, atau dia beli dari harta rampasan, ya, dari riba dan seterusnya. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Sholatnya tetap sah meskipun nyurinya tetap dosa, ya. Dia mendapatinya tetap dikatakan dosa. Tapi karena ini ibadah murni badan, tidak ada kaitannya dengan ibadah harta. Sholatnya tetap sah selama rukun syaratnya terpenuhi. Adapun dia nyuri, adapun pakaian yang dia pakai, tetap dia dapat dosa karena ada unsur maksiat di situ.
Demikian pula ibadah murni harta. Ibadah murni harta kaitannya faktornya ibadah adalah harta, maka tidak ada kaitannya dengan unsur fisik. Selama misalnya harta tabungan seseorang sudah memenuhi nisab, sudah memenuhi haul, dia punya kewajiban zakat meskipun secara usia belum usia balik. Misalnya ada anak kecil ya, Bapak Ibu, terus orang tuanya meninggal dunia, dia dapat warisan miliaran. Anak kecil seperti ini kalau hartanya ditabung, kemudian sudah sampai nisab otomatis ya, kemudian sampai haul hitungan 1 tahun, wajib zakat nggak anak kecil ini? Wajib, karena ibadah harta tidak ada kaitannya dengan unsur ibadah badan. Selama hartanya memenuhi ketentuan syarat untuk zakat tadi, maka wajib dia zakat. Mohon maaf, orang gila misalnya saking akeh duit sampai gila ya, ada nggak kurang lebih kayak gini ya? Bingung membuang uang mau dikemanakan sampai gila kira-kira gitu. Misalnya ada orang gila gara-gara banyak harta, atau orang gila dia punya banyak harta sampai nisab dan memenuhi haul tadi. Apakah wajib zakat orang gila ini? Wajib. Kenapa wajib? Karena tidak ada kaitannya dengan ibadah badan. Selama unsur hartanya terpenuhi, ibadah murni badan, ibadah murni harta tidak ada kaitannya dengan unsur badan, maka orang gila yang kalau tadi dalam unsur sholat, karena sholat itu ibadah jasadiyah mahdhah, ibadah murni badan, maka unsur harta nggak diperhatikan. Tapi kalau ibadah murni badan, ibadah murni harta, ibadah badan tidak diperhatikan. Untuk itu sekali lagi, orang yang hilang akal, stres, gila gitu ya, dan dia punya banyak harta, tetap ada kewajiban zakat. Untuk itu sebentar lagi kita Ramadan. Kalau misalnya ada keluarga, mohon maaf ya, satu keluarga, terus satu anggota keluarga ini gila, wajib zakat fitrah atau tidak orang gila ini? Wajib atau tidak? Wajib. Jadi orang gila itu tetap ada kewajiban membayar zakat. Siapa yang membayar zakat fitrahnya? Ya, keluarganya yang waras ya, keluarganya. Untuk itu ibadah murni harta tidak ada kaitannya dengan ibadah fisik. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, ibadah gabungan harta dan badan. Ini yang nanti para ulama beda pendapat. Apakah dua-duanya harus terpenuhi, bahwa badan juga iya, harta juga iya, atau misalnya kalau salah satunya terpenuhi, apakah ada kewajiban atau tidak? Ini yang nanti kita lebih banyak bahas di sisi yang ketiga ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita mulai dulu dari ibadah harta. Ibadah harta atau ibadah maliyah mahdhah tidak diterima jika diambilkan dari harta yang haram. Ya. Jadi ketentuan ibadah harta tadi, yang pertama, ibadah harta tidak ada kaitannya dengan ibadah fisik. Karena ini murni harta, ibadah murni harta, maka ketentuannya ibadah murni harta tidak akan diterima sebagai amal soleh, tidak akan berbuah pahala kalau ibadah harta itu dikeluarkan dari harta yang haram. Apa dasarnya, apa dalilnya? Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Imam Nasai dan yang lain menyebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul. Tidak akan diterima sholat seseorang tanpa bersuci. Maka sekhusyuk sepanjang apapun sholat yang kita kerjakan, tidak dimulai dari wudu, tidak toharoh ya bersuci, tidak sah sholatnya. Wala shadaqatun min ghulul, dan tidak akan diterima sedekah dari harta ghulul. Apa arti ghulul? Dulu pernah kita bahas tentang hukum korupsi. Ghulul itu termasuk salah satu bentuk perbuatan korupsi. Mengambil harta dengan cara dolim, mengambil harta dengan cara tidak dibenarkan secara hak. Maka harta yang disedekahkan, yang sumbernya diambil dari cara korupsi, diambil dengan cara riba, diambil dengan cara nipu orang untuk mendapatinya, maka sedekah itu tidak diterima.
sia-sia amalannya karena sumber hartanya tidak halal. Untuk itu juga yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyampaikan, Nabi bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin, barang siapa yang bersedekah meskipun hanya dengan satu butir kurma yang didapatinya dengan cara yang halal. Kita bersedekah dengan satu butir kurma yang itu halal kita dapatinya, wala yaqbalu illa thayyib, dan Allah tidak akan menerima segala bentuk amal kecuali dari yang sumber yang baik-baik. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, meskipun kita sedekah dengan satu butir kurma tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menerima dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan sedekah meskipun hanya dengan satu kurma tadi. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya yang dirawat dari kecil, ya, dikasih makan, dirawat, dibersihkan sampai besar hatta takuna misral jabal. Sedekah kurma itu kalau sumbernya bagus, sumbernya dari harta yang halal, diterima dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala, terus tumbuh, terus berkembang sampai kita enggak terasa pahalanya seperti atau sebesar gunung. Dan ini menjadi dalil sedekah yang diambil dengan cara halal, ditunaikan dengan harta yang halal meskipun berupa sebutir kurma gitu ya. Ini karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini terus berkembang, terus besar pahalanya sampai kita enggak terasa pahalanya seperti atau seberat atau sebesar gunung tadi. Maka ini menjadi satu dalil ya bahwasanya ibadah harta yang ditunaikan dengan cara hartanya tidak benar, tidak halal, tidak diterima sebagai bentuk ibadah. Untuk itu mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada orang yang punya anggapan dia ambil dengan cara haram hartanya, dia ambil dengan cara riba, dia menipu orang, terus dia punya pemahaman gini, wah gampang, nanti dizakati ya bersih-bersih sendiri harta ini. Ini benar nggak kayak gini Bapak Ibu? Ada orang punya harta banyak, punya mobil, punya rumah, tapi dia curang, nipu orang, diambil dengan cara tadi riba, diambil dengan cara dolim kepada orang lain. Terus dia punya pemahaman, sudahlah disedekahkan, dizakati saja 2,5%, nanti juga bersih harta ini gitu. Ini benar atau tidak seperti ini? Tidak benar. Kenapa? Kalau itu sumbernya dari harta haram, sumbernya dari harta yang dilarang untuk kita dapati, bukan zakat solusinya. Solusinya gimana? Ya dikembalikan kepada yang berhak. Kita pernah mengambil harta orang, kemudian cara terbaiknya gimana? Kembalikan kepada orang tersebut. Kita ambil harta riba, gimana solusi taubatnya? Kembalikan kepada yang berhak. Yang kita pinjami tadi, misalnya kita mengambil kelebihan dari pinjamannya, maka ini cara taubat dari dosa harta haram tadi. Sehingga zakat itu ditunaikan dari harta yang halal. Zakat itu ditunaikan dari harta yang halal. Nah, untuk itu Bapak Ibu, inilah ibadah harta tidak diterima kecuali dari sumber yang halal. Sedekah, infak, zakat itu diterima pahalanya, bahkan menjadi satu kebaikan bagi orang yang menjalankannya kalau sumbernya dari harta yang halal. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan ini satu penjelasan dari Dr. Abbas Ahmad Albas ya tentang ibadah harta tadi. Beliau pernah menyampaikan, al-ibadah al-maliyah la takunu makbulah anillahi ta'ala illa idza kanat min masdarin kasbin masyru'. Ibadah harta tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari sumber pendapatan yang masyru', dari sumber pendapatan yang dihalalkan. Li'anna samratal halal halal, karena buah dari ibadah yang halal halal. Wasamratal haram haram, dan buah dari ibadah yang ditunaikan dengan cara harta yang haram nanti juga menjadi
haram bagi orang yang menjalaninya. Ini sebagai penguat bahwa harta dari sumber yang haram tidak diterima kalau digunakan untuk ibadah. Berikutnya Bapak Ibu, tentang apa hukumnya kalau ibadah gabungan antara ibadah harta dan ibadah badan, termasuk ibadah haji umroh tadi. Apakah sah haji seseorang ketika dia berangkat hajinya menggunakan harta haram? Mohon maaf, misalnya orang jual minuman keras. Orang mohon maaf misalnya jual narkoba ya. Atau dia mendapati harta dengan jumlah sangat banyak, dolim, nipu orang. Dia kaya raya, tapi kemudian mau berangkat haji. Sumber berangkat hajinya itu dari sumber harta seperti itu, harta yang dilarang itu. Kira-kira sah nggak Bapak Ibu hajinya orang ini? Sah nggak diterima itu gimana ya? Sah atau tidak ini? Orang berangkat haji, waktu berangkat haji sumber hartanya dari harta yang dilarang. Tidak sah atau sah? Kalau yang awalnya haram, akhirnya juga haram gitu ya. Ya, kita hargai ijtihadnya ya. Ya. Para ulama beda pendapat. Di mana beda pendapatnya? Para ulama beda pendapat tentang apa hukum haji seseorang yang ketika berangkat menggunakan sumber harta yang haram. Ini beda pendapatnya asalnya dari pemahaman tentang apa hukum kepemilikan harta bagi seseorang ketika mau berangkat haji itu. Kan nanti Bapak Ibu berangkat haji itu ada syaratnya kan? Syarat orang berangkat haji itu kan mampu. Iya kan? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya Allah mewajibkan haji seseorang itu kalau dia mampu, sabila, kalau mampu dia berangkat. Sekarang Bapak Ibu, kategori mampu berangkat haji itu apa saja kriterianya? Cukup bekal untuk berangkat dari kampung halamannya sampai ke tanah suci sampai balik. Yang kedua, cukup bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai ada orang berangkat haji keluarganya kelaparan di rumah ya. Nah, maka tidak dikategorikan mampu. Atau misalnya berangkat haji, ketika berangkat haji hanya berangkatnya saja, pulangnya ganti bondo ya. Ini namanya haji backpacker namanya ya. Maka sebenarnya dikatakan mampu itu kalau pulang pergi. Termasuk kategori mampu kalau aman. Aman ya, aman dalam artian perjalanannya aman, tidak ada pencurian, tidak ada gangguan. Ini kategori aman. Termasuk nanti ada yang berpendapat kategori mampu bagi seorang wanita adalah bersama mahramnya. Maka ini juga nanti pembahasan panjang oleh para ahli ilmu tentang apa hukumnya wanita yang berangkat haji tanpa didampingi mahram. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah hajinya karena wanita kalau safar wajib didampingi sama mahramnya. Nah, wawalam termasuk nanti kategori mampu bagi seorang wanita adalah didampingi mahram. Nah, kepemilikan harta yang tadi kita kategorikan mampu ini menjadi pertanyaan adalah apakah kepemilikan harta itu syarat sahnya haji atau syarat wajib haji? Ini yang jadi pembahasannya. Jadi orang mau berangkat haji yang syaratnya harus mampu punya harta itu. Apakah haji yang syaratnya punya harta itu, harta kepemilikan harta itu menjadi syarat sahnya haji atau syarat wajib haji? Kepemilikan harta ini syarat sah haji atau syarat wajib haji? Ulama mubarak beda pendapat ini ya.
Kenapa demikian? Karena masing-masing punya konsekuensi. Ini yang nanti jadi beda pendapat. Nah, apa sih yang menjadi resikonya kalau kita katakan bahwa kepemilikan harta itu menjadi syarat sah haji, dan apa resikonya kalau kita katakan kepemilikan harta itu menjadi syarat wajib haji? Kira-kira di mana bedanya? Kalau syarat haji otomatis tidak peduli itu halal haram. Ya. Kalau syarat wajib ini hartanya sudah memenuhi meskipun itu dari maling. Itu ya Ustaz, Kira-kira. Ya. Baik, daripada ngira-ngira kita langsung aja ya. Ya. Jadi kalau kita katakan bahwa kepemilikan harta itu adalah syarat sah haji, maknanya apa Bapak Ibu? Bahwa keabsahan ibadah haji itu tergantung pada status kepemilikannya. Untuk itu tadi pendapat yang pertama, tidak sah hajinya. Kenapa? Karena sumber hartanya sudah nggak benar. Karena kepemilikan harta itu menjadi syarat sahnya haji. Sehingga bagi yang berpendapat bahwa kepemilikan harta menjadi syarat sahnya haji, hartanya wajib dari sumbernya yang halal. Kalau dari sumber yang haram, awalnya dari yang haram, maka ibadah itu juga menjadi tidak sah. Karena tadi ya ungkapan dari Dr. Abbas tadi mengatakan fa inna samratal haram haram. Karena kalau ibadah asalnya dari yang haram, mesti buahnya juga haram juga. Maknanya tidak ada manfaat bagi orang yang menjalaninya. Untuk itu kalau yang berpendapat bahwa kepemilikan harta adalah syarat sah haji, maknanya tidak sah haji seseorang kalau sumbernya dari barang yang haram. Yang kedua, kalau kepemilikan harta itu menjadi syarat wajib haji, maknanya kalau syarat wajib haji yang penting punya harta. Yang penting cukup hartanya sebagai bekal, cukup hartanya untuk sebagai tinggalan orang yang ditinggalkan tadi. Mau dari jalan yang halal, mau dari jalan yang haram, yang penting cukup hartanya, maka sah ibadah hajinya. Karena harta ini menjadi syarat wajib saja. Terlepas dari mana sumbernya, yang penting cukup untuk bekal. Selama dia menjalankan ibadah haji, berarti wajib dia menjalankan ibadah haji. Sumbernya dari mana itu urusan belakang. Ini kalau syarat wajib haji. Untuk itu bagi yang berpendapat bahwasanya kepemilikan harta dalam ibadah haji adalah syarat wajib haji, maka hajinya tetap sah. Tetap sah. Nah, dari sinilah nanti para ulama beda pendapat. Maka di kalangan ulama Hanafiyah, di kalangan ulama Syafi'iyah, termasuk salah satu pendapat Imam Malik dan ulama Madzhab Hambali berpendapat bahwa hajinya sah. Hajinya sah. Kalau hajinya sah, maka dalilnya adalah kepemilikan harta itu sebagai syarat wajib haji. Kalau sudah mampu, sudah terpenuhi secara harta, ya sudah wajib berangkat. Terlepas nanti hartanya dari mana sumbernya, yang penting dia berangkat haji, maka sah hajinya. Karena sah hajinya, maka sudah dikatakan gugur kewajiban haji bagi orang yang menjalaninya. Ini dalam mazhab ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, termasuk salah satu pendapat ulama Malikiyah dan Hambali tadi. Di antara logika yang sama juga digunakan dengan sholat tadi. Sholat itu kalau kemudian kita sholat, ada yang kemudian sholat terus pakai pakaian dari badan mencuri, sah nggak sholatnya? Sah. Sholatnya sah, tapi perbuatan mencuri harta tadi ini yang dilarang dan dia dapat dosa di situ. Maka orang yang berangkat haji dengan cara harta yang haram tetap sah hajinya, tapi tetap saja ya dia mendapatkan harta yang haram itu juga dapat dosa. Nah, kira-kira kalau diakali, sudahlah saya ambil harta yang haram, nanti saya mau tobat di Mekah sana, kira-kira boleh nggak? Iya, kalau sampai Mekah tobatnya, kalau belum sampai terus meninggal harus gimana, kan nggak pasti juga kan gitu. Nah, ini menurut pendapat yang pertama, dan ini banyak dalil nanti ya, termasuk apa yang disampaikan oleh Ibnu Abidin ya, penjelasan beliau tentang berhaji dengan harta haram, dan intinya membolehkan. Termasuk ini dalam mazhab Malikiyah ya, ulama Malikiyah Alwan Syarisi ini beliau menyampaikan
idza hajja bimalin maghsubin dhammanahu wa ajza'ahu hajjahu. Wa hadza qaulul jumhur. Kalau ada orang yang berangkat haji dengan harta yang maghsub, dengan harta yang haram, maka dia ketika berangkat hajinya ajza'ahu hajjuhu. Hajinya sah, tidak masalah, tapi dia tetap punya tanggungan untuk menanggung dosa dari harta yang dia dapati dengan cara yang haram itu. Wa hadza qaulul jumhur, dan ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Ini ungkapan Imam An-Nawawi, ya, beliau mengatakan idza hajja bimalin haramin aw raqiban dabah maghsubah ismun wa sahha hajjuhu. Kalau ada orang berangkat haji, hajinya dengan cara yang haram, dia naik kendaraannya yang didapati dengan cara yang haram, ini dosa, perbuatan dosa. Wa sahha hajjuhu, meskipun hajinya juga dikatakan sah. Wallahu a'lam, ini pendapat jumhur dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, termasuk sebagian ulama Hanabilah mengatakan sah haji seseorang tadi. Kemudian yang kedua, ini pendapat Malikiyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Hambali mengatakan tidak sah. Tidak sah karena apa? Ibadah haji itu, kepemilikan harta itu merupakan syarat sah haji. Kira-kira Bapak Ibu ikut pendapat yang mana ini? Yang pertama atau yang kedua, sah atau tidak? Pendapat jumhur mengatakan sah. Pendapat jumhur mengatakan sah. Maka ini tarjihnya, ini kalau kita simpulkan bahwasanya haji dengan harta haram hukumnya sah hajinya menurut pendapat jumhur. Kemudian telah gugur kewajibannya, meskipun juga sangat tidak berkualitas hajinya. Ya. Gugur kewajibannya, tidak, artinya tidak perlu mengulang dan seterusnya karena sudah sah, tapi tadi ya dikategorikan ibadahnya tidak berkualitas. Baik Bapak Ibu, ini kesimpulannya ya tentang ibadah dengan harta haram. Kalau kita simpulkan, sholat dari harta haram tetap sah sholatnya. Kalau ibadah zakat, infak, sedekah dari harta haram tidak sah ibadahnya. Kemudian kalau ibadah haji yang menggabungkan ibadah harta dan ibadah badan sah, meskipun dia dapat dosa dari mendapatkan harta haramnya tadi. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Ya. Orang nggak mampu kemudian mau berangkat haji dibiayai dari orang lain. Kalau ada orang yang membiayai dan sudah mengikrarkan bahwa dia yang menanggung semua kebutuhan yang dibutuhkan orang tersebut, maka dia kategorinya mampu. Maka dia kategorinya mampu dan sah pelaksanaan ibadah haji. Maka wallahu alam ini ya, ada yang mengatakan haji itu kan dua ya. Ada haji nasib sama haji nasab ya. Kalau haji nasab ya karena memang terahnya memang orang kaya, punya kekayaan banyak. Ya memang nasabnya memang kaya, maka dia berangkat haji karena nasabnya. Ada haji nasib. Haji nasib itu ya dia nggak mampu, dia nggak punya barang, punya harta banyak, tapi dikasih hadiah, dikasih mungkin dia dapat hadiah karena lomba atau menang gitu ya, kemudian dihajikan, itu kan mungkin saja. Ada mungkin misalnya takmir masjid atau marbot masjid gitu ya, program haji gitu ya, kan boleh-boleh saja berangkat dan insya Allah sah hajinya. Nah, maka kategorinya adalah mampu. Kira-kira Bapak Ibu kita nunggu yang nasib atau yang nasab nih berangkat hajinya ya? Yang penting berangkat lah ya, mau yang manapun. Gitu nggih kira-kira. Ada yang lain? Nggih, monggo. Zakat nggih. Bapak Ibu, zakat dan pajak itu berbeda ya.
zakat dan pajak itu berbeda. Kalau secara sumber ya, sumber yang ibaratnya sumber yang mewajibkan gitu ya, maka agama hanya mengenal zakat. Agama dalam Islam kewajiban maliyah kita itu hanya zakat. Adapun pajak ini kan kewajiban sebagai warga Indonesia. Dulu kalau kita lihat di sejarah kebesaran negara Islam, kebesaran Islam itu nggak ada pajak. Kalaulah ada pajak berlaku untuk orang non Muslim, namanya kharaj, namanya jizyah dan seterusnya. Meskipun dulu tidak disilakan dengan pajak. Sehingga nanti para ulama membahas tentang apa hukum pajak. Ini juga ada hukum sendiri apa hukum pajak. Tapi pada dasarnya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah zakat. Untuk itu bagi yang sudah membayar pajak, kalaulah hartanya masih memenuhi syarat untuk membayar zakat, tetap ada kewajiban membayar zakat. Tetap ada kewajiban membayar zakat. Termasuk nanti ada zakat profesi. Apakah ini juga sudah dikategorikan cukup untuk memenuhi zakat yang tahunan satu haul nanti? Belum, karena nanti para ulama beda pendapat juga tentang zakat profesi. Yang lebih tepat adalah tentu zakat yang sudah sesuai dengan nisab dan kemudian satu haul itu. Yang tahunan kita keluarkannya itu ini yang lebih kuat secara pendapat. Untuk itu kesimpulannya Bapak Ibu ya, sederhananya kalau kita sudah membayar zakat, tetap zakat ini harus ditunaikan. Tetap harus ditunaikan. Ya. Nggak bisa terus saya sudah bayar pajak sehingga nggak ada zakat ya, tetap ada bayar zakat. Zakat yang lebih wajib ya. Itu okay. Tambahan mengenai zakat dan pajak, Pak. Ini itu bahwasanya orang yang membayar pajak di kelas lembaga zakat itu kan dikasih kwitansi. Jadi Mas ini zakat saya, itu kwitansi dengan disampaikan di kantor pajak itu bisa mengurangi pajaknya dengan. Jadi mungkin apa istilahnya zakatnya dibayarkan jelas. Itu sudah tercatat untuk pengurangan pajak. Oke. Kecuali kalau kita zakatnya langsung mengurangan nanti tidak lagi itu dengan kita bayar pajaknya full. Kalau jelas nanti SK-nya itu kan bisa mengurangi pajaknya dengan. Yeah. Baik, ini informasi nanti bisa di cross check lebih dalam ya. Oke. Oke. Satu lagi, pribun sudah adzan. Iya. Ya, misalnya lembaga diberi kemudian yang memberi sedekah kepada kegiatan agama. Apakah panitia kegiatan agama itu menerima atau menolak pemberian sedekah itu? Nah, kalau dibahas sama jamaah itu seperti apa hubungannya juga? Jelas. Ini lengkapnya satu pertemuan sendiri kayaknya. Sesi depan, Insya Allah nanti kita bahas sesi depan, Insya Allah. Ini karena panjang nanti ada dalil-dalil terkait dengan itu. Bolehkah kita menerima pemberian dari sumber harta haram ya? Nanti kita bahas akan depan, Insya Allah. Baik, ini saja karena sudah isya Bapak Ibu. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.